نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Yang kami hormati segenap takmir Masjid Al-Mahdi beserta seluruh jamaah sholat maghrib dan kajian rutin Sabtu malam yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah kita panjatkan malam ini Allah turunkan hujan di tengah-tengah kita. Semoga hujan ini membawa kebaikan untuk kita semuanya. Teriring doa Allahumma sayyiban nafi'an. Sebab di banyak tempat hujan menyebabkan banjir, hujan menyebabkan longsor. Mudah-mudahan di lingkungan kita ini hujan menyebabkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam semoga tetap tercurah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita awali kajian malam ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang saya hormati serta ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian, materi kita malam ini adalah urgensi sholat. Ada pertanyaan mendasar. Ini mungkin kalau ditujukan kepada para jamaah ini kurang tepat. Sudah sholat belum? Nah, ini kan sampun ya Pak. Sampun. Kenapa sih kita harus sholat? Sholat itu bukan part time. Ini ya itulah nih Ustaz. Sinten kula Pak, sinten Pak? Bukan seninya, Pak Syifa, insyaallah. Kalau buat beruntas tadi, Pak Syifa ini ahli bahasa Inggris. Sholat itu bukan part time. Ada orang yang memilih sholat itu waktu-waktu tertentu saja. Misalkan maghrib, isya, subuhnya hilang, asarnya hilang. Ada yang begitu. Atau ada orang yang sengaja sholat 3 waktu. Wonten nggih Pak? Sholat 3 waktu. Sholat itu juga bukan sometime. Pertama part time, yang kedua sometime. Sometime itu kadang-kadang. Kalau bolong hatinya sholat. Kalau pas buntu hatinya tidak mau sholat. Kalau nggak repot nggak sholat. Kalau nggak repot sholat. Kalau nggak repot, tidak sholat. Sometime itu namanya sholat sometime. Kadang-kadang pokoknya. Apalagi next time. Nah ini. Jadi sholat itu juga bukan next time. Nanti aja. Nunggu bersih dirinya. Karena lagi Pak, sholat itu nunggu bisa connect. Saya pernah jumpa dengan salah satu teman waktu di desa itu. Dirinya tidak mau sholat karena belum pantas dirinya menghadap Allah. Belum bisa khusyuk katanya. Pak Nabu dan nuruti khusyuk ini belum. Jangan kalau panjenengan ini pun khusyuk apa derek? Derek gimana? Allahu Akbar. Muter nggih pikiran nggih. Makan eling penggawean nggih. Sing nomor nek eling cicilan omah nggih. Wenten mawon, itu memang pekerjaan setan. Tapi kalau kita menuruti seperti itu, kapan kita sholat? Next time. Ketemu hari ini sudah sholat mas. Next time besok sampai kemudian tidak ada kesempatan. Makanya Rasul itu mengatakan ilmukan khamsan bulan khamsin. Jaga 5 perkara sebelum tiba 5 perkara. Itu penting supaya tidak next time terus. Maka sholat itu harus full time. Islam mengajarkan bahwa sholat itu dalam sehari 5 waktu yang wajib. Nah, habis itu harus full time.
waktu 17 rakaat full time. Bahkan di antara kita ada yang menambah sholat nafilah, sholat tatawwu itu ditambah. Ada sholat tatawwu yang mengiringi sholat fardu, itu yang hukumnya adalah sunnah muakkad, seperti 2 rakaat sesudah sholat maghrib tadi, kemudian 2 rakaat ba'da isya, 4 rakaat sebelum zuhur dan ba'da zuhur. Yang lainnya ghairul muakkad. Sholat nafilah yang lain itu diminta oleh Allah untuk bertahajud di sepertiga malam. Ini sudah full time ditambah. Kalau kita ngisi bensin itu full tank, gitu. Kalau ditambah lagi ambil banjir. Dan juga harus on time. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ila Allah? Qala, as-salatu ala waqtiha. Qultu thumma ayyun? Qala birrul walidaini. Qala qultu thumma ayyun? Qala al-jihadu fi sabilillah. Muttafaqun alaih. Ibnu Mas'ud ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, amal-amalan yang paling dicintai oleh Allah dan ranking satunya itu adalah as-salatu ala waqtiha, sholat tepat pada waktunya, fi awwali waqtiha. Makanya bukan hanya sebagian di antara kita di sholat on time, bahkan saya yakin di antara para jamaah ini sudah ada yang prepare, sudah ada yang siap-siap, sudah ada yang menunggu di masjid meskipun belum dikumandangkan azan. Wonten nggih Pak? Mudah-mudahan kula panjenengan sedaya ini termasuk salah satu di antara 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah ketika telah di yaumul qiyamah tidak ada naungan sedikit pun. Apa itu? Rajulun yata'allaq qalbuhu bil masajid. Seorang pemuda atau laki-laki yang hatinya tertambat di dalam masjid. Kalau tidak ke masjid tidak enak rasanya. Kalau disuruh milih ke tempat yang lain atau ke masjid, mesti milihnya ke masjid. Kalau nggak ke masjid itu rasanya ada yang berkurang, sakit gih. Kadang sepedanya bocor, apa? Karena hatinya sudah kadung terlanjur terpaut dengan masjid. Dan saya yakin ini tidak instan. Saya yakin ini tidak instan. Kenapa harus sholat itu full time? Kenapa harus sholat itu on time? Sebab mati itu anytime. Mata Pak Syifah. Karena mati itu anytime, sewaktu-waktu. Nah ini mana setia madu-madu tadi bahasa Inggris itu loh, salah nih ini. Karena kematian itu anytime, yang kita tidak pernah mengira kapan datang kematian, maka yang namanya next time, sometime, part time ini tidak boleh. Maka yang kita lakukan adalah on time sama full time. Sakit gimana? Sakit gimana? Insyaallah. Full time, on time, full time. Meskipun kadang-kadang kita juga ada masakoh, ada kesulitan, makanya Allah memberikan dispensasi kemudahan seperti sholat jamak, seperti sholat qashar, sholat safar. Itu kemudahan-kemudahan karena hamba Allah ini tidak hanya diam di rumah. Terkadang safar, ya kalau safarnya itu luar kota yang sini Bangil, itu luar kota pendek, tapi luar kotanya ke luar provinsi, luar pulau, bahkan luar negeri. Nah ini kan kalau tidak ada semacam rukhsah atau keringanan kan ya repot. Makanya Islam itu mudah, tidak mempersulit. Saya punya kawan pernah itu perjalanan ke Bandung naik kereta api. Kalau kita sholat safar itu kan mengikuti rute atau laju kendaraan sambil duduk, tidak boleh dipaksa sambil berdiri. Nah itu
pasrah sambil berdiri, Pak ngapunten. Keretanya menggok Pak, karena akses di Bandung itu kan naik turun pegunungan. Masya Allah, itu jungkir-jungkir Pak. Oke, sholatnya sambil ngering-ngering, nahan-nahan itu masyakoh, itu sulit. Kita diberikan kemudahan, maka mari kita. Nah, kenapa kita harus sholat? Jawabannya ini, banyak dalil dalam Al-Quran itu yang menjelaskan tentang wajibnya sholat. Di antaranya dalam surat Al-Hajj ayat 77, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Oke. Hai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan kemenangan. Biasanya perintah sholat itu tidak langsung aqimis sholat, tapi nanti ada yang aqimis sholat. Sholat itu kemudian diwakili dengan kata ruku, warka'u ma'ar raki'in, warka'u wasjudu, warka'u wasjud. Ruku sama sujud itu mewakili penghambaan kita kepada Allah. Indah sekali bahasa Al-Quran. Kemudian yang lain dalam surat An-Nisa, Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Banyak Pak dari Al-Quran. Surat Al-Hajj ayat 78 ya, fa'aqimus sholata wa atuz zakat. Kemudian Al-Baqarah 238, Al-Ankabut ayat 45. Ini adalah dalil-dalil. Artinya apa? Ada kesungguhan yang serius yang diperintahkan Allah kepada kita, dan perintahnya itu bukan hanya satu macam ayat. Kata gimana ya? Perintahnya bukan hanya satu ayat. Mari kita bandingkan dengan yang lain. Contoh kurban. Kurban. Kurban itu dalam Quran surat Al-Kautsar, inna a'tayna kal kautsar fasholli rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Wanhar itu perintah untuk berkurban, menyembelih. Satu. Puasa, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Satu. Sholat banyak Pak. Jadi kalau kira-kira Allah memberikan banyak perintah begini, kira-kira amalan perbuatannya penting atau enggak? Kita di sekolah, kita di rumah berulang kali menyampaikan. Kira-kira penting nggak yang kita sampaikan? Bapak-bapak penting pernah menyampaikan di keluarga nih, jangan pulang malam, jangan keluar malam nak. Penting nggak keluar malam itu? Penting. Jangan tidur setelah subuh, Penting nggak Pak? Penting. Gitu Pak. Jadi kalau penting biasanya diulang-ulang, terus-menerus. Nah, di antara beberapa pentingnya sholat itu sebetulnya masih banyak. Ini saya ambil 3 Pak, karena waktu. Pertama, kenapa sih kita harus sholat? Dalilnya sudah ada, tapi faedahnya apa? Apa sih yang membuat kita harus sholat itu selain dari perintah Allah? Yang pertama, kita tahu bahwa sholat itu adalah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah. Yang kedua apa? Yang kedua itu adalah bahwa sholat itu adalah saat yang paling dekat kita dengan Allah. Jadi jarak kita dengan Allah yang paling dekat itu kapan? Saat kita sholat. Dan yang ketiga apa? Yang ketiga adalah bisa mencegah diri kita ini dari perbuatan keji dan munkar. Mari kita lihat satu persatu. Nah, dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasul mengatakan, Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yaumal qiyamah min 'amalihi sholatuhu. Fa in shaluhat faqad aflaha wa anjaha, wa in fasada faqad khaba wa khasira. Sesungguhnya yang pertama kali dihisab dari amal seorang hamba itu adalah ketika kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Nah Pak, Masya Allah, sholat itu taklifnya, pembebanannya
itu sudah dimulai ketika usia 7 tahun. Muru auladakum bis shalah fa innahu sab'atu sanah. Perintahkan kepada anak-anakmu untuk mengerjakan sholat dan mereka saat itu berusia 7 tahun. Ya. Ketika tidak sholat, pukullah pada usia berapa Pak? 10. Jaraknya berapa lama? 3 tahun, Masya Allah. Jadi perintah itu sifatnya masih belum sempurna karena anak juga belum akil balik. Kita diberi waktu Allah 3 tahun untuk mendidik anak-anak kita sholat. Maka kalau sudah 10 tahun anak kita belum sholat, ini kita pukul Pak. Tapi orang tua jangan hanya asal pukul, ngapunten. Kalau sejak usia 7 tahun tidak diajari sholat, tiba-tiba 10 tahun nggak sholat dipukul, kira-kira yang salah siapa? Ngapunten. Kira-kira yang salah siapa? Bapaknya. Bapaknya paham usia 10 tahun nggak sholat anaknya dipukul, tapi tidak mengerjakan 7 tahun diajari, 8 tahun diajari, 9 tahun diajari. Pak Ngapunten, sholat itu butuh kebiasaan apa? Nanti panjenengan musafir, pada posisi musafir terus ningali tiang sholat, gerakannya tidak sempurna. Nih, gerakannya canggung, takbirin belepotan, kemudian ngapunten nih, menempatkan tangannya juga tidak sempurna. Biasanya yang paling kelihatan itu saat tahu Pak, tahiyat akhir sama duduk iftirash. Itu biasanya nggak sempurna. Kalau nggak biasa sholat itu kelihatan Pak. Kelihatan boten pelok, gerakannya itu boten. Nah ini karena di awal hisab mari Pak, ada satu kalimat, setiap manusia menginginkan keberhasilan dan kesuksesan. Hal yang paling dihindari oleh setiap manusia adalah kegagalan dan penderitaan. Terus apa betul? Pak saya mau tanya, baru saja viral gitu, kenapa Pak? Sidang ini loh Pak. Penonton vonis nih, kira-kira kalau sudah divonis begitu, bisa nggak mundur lagi memperbaiki diri? Kadang-kadang bisa, oh ini bisa artinya. Tapi kalau sudah di akhirat Pak, nggak bisa. Kalau sholat kita ini tadi itu, kalau sholat kita itu santai, kalau sholat kita itu part time, kalau sholat kita itu next time. Sholat asar ada, itu di absen nanti sama mereka. Asar ada centang, maghrib silang, isya centang, subuh silang, zuhur silang, sehari 53. Itu nek rumusnya guru betul itu, boten masuk nilai KKM, remedi Pak. Kalau nilainya di bawah 70, remedi ulang. Dia kalau masih hidup ulang, kalau sudah meninggal kapan bulannya Pak Irawan? Masa gitu? Masa? Monggo Pak. Sehingga hal ini menyebabkan kita berpikir, berarti sholat ini adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah dan yang paling pertama akan dihisab oleh Allah. Maka mari kita kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya yakin kalau panjenengan setoran ini dereng khusyuk, Pak dereng sulit khusyuk itu. Tapi paling tidak kita punya upaya, kita punya usaha. Salah satu yang cara bisa membuat kita khusyuk itu Pak, faktor-faktor yang mendukung. Satu, kita dilarang oleh Rasul mendatangi sholat dalam kondisi tergesa-gesa. Gimana? Imamnya sampun sholat Allahu Akbar, oke? Sholat maghrib 3 rakaat, datangnya rakaat ketiga. Itu mepet-mepet ruku, mau ayo, Akbar. Sakit tenang ngomong tentang sholat tadi. Kita harus memperhatikan rukun, syarat sah dan seterusnya. Syarat sah sholat itu, dan saya ulang, ada 4. Syarat sah sholat itu ada 4. Pertama, masuk waktu sholat. Tidak bisa kita paksa sholat itu kita lebih awal. Saking semangatnya jam 10 sholat dulu sekarang
semangat-semangatnya, mumpung sehat-sehatnya, wes jam 10 sholat, Allahu Akbar. Tidak bisa belum waktunya sholat. Yang kedua, menghadap kiblat. Penting Pak menghadap kiblat ini, kecuali di hutan, kecuali di tempat yang tidak pernah kita ketahui. Ikhtiar kita bismillah, ya Rabb aku menghadapkan wajah kepadamu. Yang ketiga, suci 3 aspek: suci tempat, suci badan, suci pakaian. Makanya ini faktor penentu kekhusyukan Pak. Kalau sholat kita ngapunten, pakaian kita kurang sempurna, ya kadang-kadang bukan pede sholatnya. Sholat ambil lebus, ngapunten. Eco apa bukan? Eco di lebus sekali, ngapunten rodo wangi. Rodo wangi ini, eco sholatnya. Jangan sholat dengan kondisi karpet singkat tadi ini. Eco sholat kuat, telah jadi loh. Ngapunten. Terus sujud karpetnya ambil seng, bukan? Paling yang jadi sujud tahan napas nih. Allahu Akbar. Tahan napas. Wudu Pak. Jadi satu-satunya amalan ibadah yang harus dengan wudu itu namanya sholat. Kalau amalan yang lain tidak harus dengan wudu, kecuali tawaf, rangkaian umroh gitu. Sholat wajib dengan wudu. Saking pentingnya jika tidak ada air harus dengan tayamum. Nah ini sudah diatur Pak, Masya Allah. Kita ini mau menghadap Rob kita itu protokolernya itu seperti itu, tidak boleh under, tidak boleh asal maksudnya. Nah itu penentu kekhusyukan. Kalau 4 aspek itu sudah kita miliki, insya Allah berangkat kita tenang. Gitu. Sholat subuh itu sekarang jam 4:15 ya, jam 4 sudah stay di sini atau sholat sunnah dulu di rumah boleh, kemudian datang pada mepet-mepet itu mencos sholat. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan ketika nanti kita dihisab oleh Allah, sholat kita ini menjadi sholat yang baik. Amin. Sholat yang betul-betul mantap. Yang kedua, sholat itu merupakan waktu kita ini untuk berkomunikasi dengan Allah. Hadis Bukhari mengatakan, Inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu. Sesungguhnya apabila salah seorang di antara kamu menunaikan sholat, maka dia sedang bermunajat kepada Rabb-nya. Makanya sholat itu dalam arti istilah lughatan, as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Karena rangkaian gerakan kita kalau tidak ada doa ini tidak bermakna. Allahu Akbar. Coba jangan rasakan iftitah panjenengan Pak. Artinya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Masyaallah. Salat Pak. Salat itu iftitahnya kita minta kepada Allah. Apa yang kita minta? Ya Allah, jauhkan aku ini dengan dosa seperti jauhnya barat dengan timur. Masya Allah. Kita ini tiap sholat itu minta kepada Allah, dijauhkan dosa kita ini dengan kita itu seperti jauhnya barat dengan timur. Boten ada kepanggil barat dari timur. Allahumma naqqini min khotoyaya kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas. Ya Allah, bersihkan dosaku itu seperti pakaian yang bersih yang kau cuci dengan air yang mengalir. Masya Allah, indah. Allahumma ghsilni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, bersihkan dosaku itu ya dengan air, bil ma'i wal thalji dengan embun, wal barad ya dengan salju. Indah sekali. Tiap kali sholat seperti itu. Tapi kira-kira kalau sholat bukan dicumi-cumi, kan sakit loh. Sholat itu ngapun dan bukan asal dibatin loh. Allahu Akbar. Allah, bukan asal. Harus dilafalkan. Makanya kan lafadznya ada yang jahar, ada yang sir, ada yang keras, ada yang pelan. Tapi tidak boleh dibatin. Itu namanya sholat kebatinan, aliran kebatinan. Tak boleh. Ini Pak.
Ini ternyata dalam sholat itu ada pencuri yang paling buruk. Ternyata dalam sholat itu ada pencurinya juga. Waktu kita sholat, kapan kita mencuri saat sholat? Kalau dalam keterangan hadis itu kecil memang, nanti bisa di zoom. Saat seseorang sujud dan rukuknya itu tidak tumaknina, seperti ayam yang mematuk makanan. Itu namanya pencuri dalam sholat. Tak boleh. Makanya kan tumaknina itu menjadi salah satu rukun dalam sholat. Kira betul? Rukun sholat wonten pinten, Pak? Rukun sholat wonten pinten? Rukun itu kalau tidak dikerjakan batal buat sholat kita. Rukun itu ada 13. Oke? Pertama berdiri Pak sholat itu. Kecuali ada halangan dengan tiba-tiba kita nggak sakit, nggak apa-apa, kemudian duduk sholat kita nggak boleh. Slow boy santai sampai senden, Allahu Akbar, terasa nggak boleh. Berdiri, kemudian niat, kemudian takbir, Fatihah, rukuk tumaknina, iktidal, kemudian sujud tumaknina, iftiros, kemudian tahiyat awal, kemudian tasyahud, syahadat itu, kemudian sholawat, kemudian doa terakhir, dan terakhir salam. Nah, jadi 13 rukun ini tidak boleh istilahnya itu tidak boleh ditinggalkan, tidak boleh diacak-acak, harus berurutan, tidak boleh habis takbir langsung tahiyat akhir, tidak boleh. Itu bukan sholat. Mungkin sholatnya anak TK, iya, Allahu Akbar, sujud bisa langsung tahiyat. Kita nggak boleh seperti itu, Pak. Kemudian karena berkomunikasi itu nggak boleh cepat. Berkomunikasi itu cepat, Pak. Kita itu berkomunikasi sama Allah, berdoa itu cepat, kecepatan atau santai, Pak? Sedengan gitu. Masya Allah. Mantap, harus mantap. Oleh cepet-cepetan. Nggak boleh cepet-cepetan. Intinya sedengan kalau setuju. Ya, mana sendiri setuju. Saya cuma ingin ngantuk ya. Sakit banget. Apalagi ketika sujud yang mantap, kita berbisik di bumi, tapi terdengar di langit. Bahasa biasanya seperti itu. Setiap gerakan kabunan, sholat waktu kita usia 14 tahun, 15 tahun, dengan sholat kita yang hari ini kita sudah usia sekian, mestinya harus ada yang berbeda. Pak Nasution dulu usia 15 tahun, tasik kereng-kerengin, tasik banter-banterin, takbir. Usia 50 tahun harus dirasakan, Pak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sholat itu bisa menenteramkan hati. Banyak orang punya masalah ketika sholat bahkan hilang. Benar. Ngomong kira-kira sholat tambah mikir kira-kira, tambah beban. Saya kira tidak. Dengan sholat itu kita akan hilang permasalahan-permasalahan kita. Kemudian sholat itu bisa mencegah diri kita dari perbuatan keji dan mungkar. Surah Al-Ankabut ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah atau dengan sholat itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau rajin sholat tapi masih rajin melakukan perbuatan keji dan mungkar, berarti cara sholat kita yang masih belum benar. Jadi bukan perintah sholatnya yang salah, tapi inilah saatnya kita untuk memperbaiki sholat kita. Pak, dalam sholat itu banyak sekali hikmah.
Kita baru bergerak kalau ada komando. Gimana komandan? Kalau imam ini baru Allahu Akbar, kita ini baru ruku. Sami Allahu liman hamidah, kita baru iktidal. Jangan maksa mendahului imam. Keseratan lalu kesukaan imam. Ustaz sujud di sini. Kadang biasa. Tapi bukan teman ini. Itu kawan. Sholat mungkin, tapi kejilan munkar yang lain tetap dilakukan. Banyak apa benar? Sholat tapi ngerasa niat ngomong, enak? Oh kan? Sholat tapi masih suka gosok misalnya. Tinggal di model dan sandal, murid terjawi, iki sandalnya itu diumpuk pek wongi. Iki sandal iki ae sekarang wongi. Ayo Pak, kita mencoba untuk bersama-sama memperbaiki sholat kita ini. Insyaallah. Sholat yang dilarang itu adalah sholatnya orang-orang munafik. Berarti lagi. Pertama, dalam surat An-Nisa ayat 142, ciri orang munafik ketika sholat itu berat dalam menunaikan sholat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya ada adzan. Aduh adzan. Jadi adzan itu kemudian menjadi beban. Gak senang dengan adzan. Atau dia mau sholat, dia tetap sholat, tapi sholatnya tadi itu nanti dilihat. Zuhur itu kira-kira jam 12. Nanti aja setengah 1, nanti aja jam 1, nanti aja setengah 2. Terus akhirnya mepet-mepet sholat asar. 2 rakaat pertama ikut zuhur, 2 rakaat kedua ikut asar. Enten banget ini. Sing kanan itu asar, mental bagi pabrik, mental bagi kerjaan. Wes kuwi sholat nang omah tidak ya macet. Gowo kabeh iki ngoten niku. Sing kali turun asar, sing kali turun maghrib. Insyaallah. Buku ini kalau dicatat rapor ini bingung ini sholat asar kok turun sebagian ikut asar, sebagian ikut maghrib ini apa nulisnya ini? Jangan ini betul bingung. Sama dalam kita bergumul sah, cuma ini sangat tidak disenangi oleh Nabi. Dia kata ini gara-gara, kecuali itu sah itu karena keadaan Pak, bukan karena tadi itu, bukan karena diolor-olor. Kun mawon, tuhun rame, eman, tuhun rame balik ngomong eman, tuhun itu eman, terus ngalir, tiba sampai setengah 3. Kacang itu tutup. Sholat enten membeli mari tingtung, tanggung rek. Tiba itu kuasi, mengono, romonjor, masya Allah. Contoh Pak, dan seterusnya. Orang munafik yang kedua itu malas berjamaah. Sholat tinggi, tapi malas berjamaah. Nanti kita jamaah salah gini, ayo sholat dia bisa sholat. Disuruh jamaah turun. Militer kriya mawon. Kemudian lalai dalam sholatnya. Ini dalam at-taubah disitir, dalam al-maun juga disitir. Lalai kita tadi ngelamunan sholat itu. Allahu Akbar. Tapi memang langsung lamun. Wat di saut tol, wat di saut toko, di saut krimis rek. Manuk sak bono. Mana lebih kadang benar Masya Allah. Antara terus sholat atau membatalkan sholat, terus begitu. Jadi fokus. Kenapa kemudian sholat kita itu dimintakan untuk melihat tempat sujud? Itu latihan konsentrasi bahasa saya. Sholat kita itu fokus begitu menghadap ke tempat sujud, bukan menghadap pintu nih. Kenapa? Karena ketika seseorang itu fokus satu titik,
diharapkan itu dia tidak mudah goyang. Contoh kita panah, berkian sing remen panahan gitu. Panahan kan mesti ngeker, bukan boleh biar ngeker jangan. Jadi kan yang mana itu ngeker, nopo ngeker ngeker, ngeker gitu, mesti ngeker. Penembak jitu itu mesti ngeker, bukan ngeker. Panahan itu ngeker, kadang ngeker mau bukan tepat, apa malah bukan ngeker. Sholat juga seperti itu, fokus. Makanya kalau sholat itu di depannya disuguhi macam-macam aman, Pak, aman. Yang tulisan kaos belum aman, Pak. Nopo biasanya sholat kaosan, kalau saya kan tulisannya kecap nomor 1 ya. Pokoknya gue mau coba, Allahu Akbar. Ini akhirnya, dia orang kecap nopo yo. Paling nonton, Pak. Masya Allah. Makanya pikiran kita ini gampang buyar. Sudah merajut konsentrasi sejak takbir. Kalau tidak jaga pandangan ke tempat sujud, buyar, Pak. Masya Allah. Makanya monggo sholat kita selalu kita perbaiki senantiasa. Kemudian tergesa-gesa dalam sholat ini tidak boleh pakai. Makanya kalau kita sholat sudah kita nyampe manapun kita langsung takbir. Itu perintah Rasul. Tak usah nunggu imamnya berdiri. Kita mendapati sholat berjamaah, lalu imamnya sedang sujud, kita langsung takbir sujud. Jangan langsung sujud, Pak, jangan takbir dulu baru sujud. Kadang-kadang ada sing ngantos sih soal bagian. Ada sing ngantos sempurna berdiri. Nah, itu jangan. Kenapa tidak dirantos ketika rakaat terakhir ayo? Kenapa Pak ditunggu sampai salam saja? Buyar benar. Orang yang biasa nunggu sholat di rakaat pertama, kedua, ketiga, biasanya kadang-kadang tidak konsisten di rakaat terakhir. Sholat maghrib, lalu imam itu sujud, duduknya tawarruk, yang biasanya nunggu itu langsung pasti akan ikut sujud duduk. Maka dirantos sama. Gak boleh tergesa-gesa. Makanya supaya tidak tergesa-gesa, mari kita punya manajemen waktu untuk sholat. Khususnya bapak-bapak yang di pabrik. Dan saya pernah bertemu dengan banyak teman yang akhirnya resign dari pekerjaannya karena tidak bisa sholat dengan baik. Bukannya langsung tepat waktu, tapi karena sholatnya dihalang-halangi, dia milih resign. Ada yang begitu. Makanya kalau bisa sebagai harus pengusaha, kata Mekah Madinah tadi, gak ada toko, orang kalau untuk krek sholat, mantul sholat, buka malih, awal aja, tapi lah sedang toko itu masih tidak, Pak. Pak nanti pun toko, di tempat ada, Pak Budin ini toko, ya, sedangkan logo terus itu masih tetap paling tidak kita harus punya manajemen waktu. Kemudian tidak mengingat Allah dalam sholatnya kecuali hanya sedikit sholat. Ya, makanya fokus sholat. Sulit memang ini. Tapi kita usahakan. Sholatnya seperti ajang riya dan pencitraan. Nah, ini yang paling bahaya. Kita diingatkan alladzina hum an salatihim sahum alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'ruf. Semoga sholat kita ini bukan seperti sholatnya orang munafik yang bermuka dua seperti ini. Sholat yang kita kerjakan betul-betul sholat yang ikhlas karena Allah. Dan kita berdoa mudah-mudahan sholat kita semakin hari semakin baik, semakin kita ini bisa merasakan sholat. Maka dalam doa kita, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal doa. Kita minta kepada Allah itu menjadi orang yang muqimas sholat. Saya, panjenengan, keturunan panjenengan ini semuanya bisa menjadi orang-orang yang bisa menegakkan sholat. Semoga sholat ini betul-betul yang akan menjadi amalan utama kita nanti ketika dihisab oleh Allah dan hasilnya memuaskan. Amin amin Allahumma amin. Dan semoga pula
kita tidak hanya bisa sholat yang fardu, tapi kita dimudahkan oleh Allah untuk sholat yang atau sholat yang sunnah. Gitu, okay? Kira-kira itu apa yang perlu didiskusikan? Nggak benar? Panas di luar tema mohon, oke? Karena sudah masuk waktu sholat, mari kita akhiri dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasallallahu